Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatiha ala mana wa fi misli hadal jalsah wa ala mana khususan Al-Allama al-Muhaqqiq ad-da'i ilallah al-Habib Zain ibn Ibrahim bin Smith wa usulihim wa furu'ihim anna Allah darajatin fil jannah wa alaina min barakatihim wa asrarihim anwarihim ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirrin Nabi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat wa sallallahu wa sallam ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdullah khairi makhlukin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmah wa amnil ummah wa mafatihir rahmat wa ashabihi nujumil ihtida'i wa masabihil iqtida' wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abada adada ma ahata bihi ilmullah wa midadu kalimatillahi tammat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur wa ya ahlan naubah wa ya tarim wa ahlaha amma ba'du. Yang kita muliakan para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya. Wabil khusus hadir bersama kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Wal-Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Al-Idrus, Wal-Habib Hasan bin Soleh Al-Hamid, Wal-Habib Rizki As-Segaf, Wal-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Dan guru kita bersama ada Guru Abdul Hadi, Guru Ahmad Ghazali, Guru Saubari, Guru Kusairi, Guru Muhammad Rashid, Guru Usman, dan guru-guru lainnya. Hadirin hadirat semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala nikmatnya sehingga kita dapat kembali berkumpul di sini di dalam majelis Al-Bisarah, dan juga yang kita muliakan Al-Habib Zain ibn Hamzah Al-Habasi selaku khadimul majlis. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabb. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidil Wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sedikit kita menyempurnakan majelis pada malam hari ini, kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Thariqah Alawiyah itu dibikin daripada 3 perkara. Yang pertama Al-Quran, dari Al-Quran, kemudian dari hadis Nabi, kemudian wal iktida'i bisalafil ummah, mengikut ulama-ulama yang terdahulu. Dan juga Thariqah Alawiyah ini adalah jalan yang lurus sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasannya ini jalanku yang lurus maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain maka tercerai belailah kamu dengan jalan itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, Allah wasiatkan kamu agar kamu bertakwa. Kemudian kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sayyiduna al-imam Abdullah al-Haddad aidan
Inna tariqatas sadati Bani Alawi aqwamut turuki wa a'daluha. Telah berkata Imam Abdullah Al-Haddad, sesungguhnya tariqah sadah Bani Alawi itu adalah yang paling lurusnya tariqah. Wa a'daluha, dan paling tengah, artinya paling adil. Wasiratuhum ahsanu syari wa amsaluha, dan juga sejarahnya tariqah Alawiyah itu adalah yang paling baiknya sejarah. Wa amsaluha sama artinya. Wa innahum ala tariqatil muslah, dan sesungguhnya mereka tariqah Alawiyah itu adalah jalan yang utama. Bahkan Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan tariqah Alawiyah itu adalah tariqah yang paling benar, jalan yang benar dan yang paling benar. Kemudian wal mahya'il afyah, dan juga jalan yang luas. Wal masyra'il awdah, jalan yang jelas. Wassabilil aslami wal aflah, dan juga jalan yang paling selamat dan beruntung. Jadi mereka tariqah Alawiyah, mereka yang bertariqah Alawiyah ini, mereka tidak pernah mengatakan tariqah lain itu jelek, tidak pernah. Dan juga mereka tidak pernah mengatakan tariqah yang lain itu kurang baik, apalagi sampai menjelekkan atau merendahkan tariqah yang lain. Tidak pernah sama sekali. Kepada orang-orang yang ahli, kepada orang-orang fasik saja kita disuruh untuk husnudzon, apalagi kepada tariqah-tariqah yang lain. Tariqah lain macam-macam, ada tariqah Qadiriyah, ada tariqah Naqsabandiyah, ada tariqah Samaniyah. Allah yarham abah guru kita, guru sekumpul, tariqahnya Samaniyah. Jadi intinya tariqah Alawiyah ini tidak pernah merendahkan ataupun menjelekkan tariqah-tariqah yang lain. Mereka yang bertariqah Alawiyah ini, mereka hanya ingin menjaga agar tetap berada di dalam tariqah tersebut, dan mereka hanya ingin berbakti kepada orang tuanya, kemudian berbakti kepada datuk-datuknya, sampai kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan seperti tariqah Alawiyah ini seperti seorang anak yang dihidangkan makanan oleh orang tuanya. Nah, kalau seorang anak tersebut tidak memakan apa yang dihidangkan oleh orang tuanya, dia malah memakan makanan orang lain, maka anak tersebut mengecewakan orang tuanya. Tapi kalau anak yang baik pasti akan memakan apa yang disiapkan oleh orang tuanya. Nah, begitulah tariqah Alawiyah. Disiapkan oleh orang tuanya, disiapkan oleh datuk-datuknya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diikuti oleh anak cucunya, agar anak cucunya tadi sambung wusul sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tariqah Alawiyah ini bukan tariqah eksklusif seperti yang saya katakan minggu lalu. Tariqah Alawiyah ini bukan daripada hanya kalangan para habaib saja, enggak. Bukan kalangan orang yang bernasab Alawiyah saja, enggak. Terbuka untuk siapa saja. Jadi kita semua yang hadir di sini, kalau kita biasa baca rotib Aptos, kita biasa baca rotib Haddad, biasa baca Wirdul Latif, kita biasa. Kemudian kita juga biasa baca Maulid. Kemudian kita mengikuti jejak para habaib yang bertariqah Alawiyah, maka kita termasuk di dalam tariqah Alawiyah. Kemudian wala yanbaghi li khalafihim ay yantahiju ghairal manhaji alladzi daraja alaihi aslafuhum. Dan juga tidaklah layak bagi zuriat mereka para Alawiyah bahwasannya mereka berjalan selain jalan yang pernah dijalani oleh
para pendahulu mereka. Jadi tidak pantas kalau yang berzuriat Thariqah Alawiyah tidak menjalankan apa yang dijalankan oleh pendahulu mereka. Wala ayyamilu an tariqatihim wa siratihim, dan juga tidaklah patut bagi zuriat para Alawiyah itu condong meninggalkan jalan para pendahulunya dan sejarah-sejarah para pendahulunya. Li'anna tariqatahum hiya allati yashhadu bi sihhatihal kitabul ajiz wa sunnatul karimah wal asarul mardiyah wa siyaru salafil kummal. Karena bahwasannya Thariqah Alawiyah itu yang menyaksikan dengan sahnya Thariqah Alawiyah itu adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi dan asar-asar yang diridhoi. Wasiyaru salafil kummal, dan sejarah ulama dahulu yang sempurna. Talaqqaw dzalika khalafan anis salaf. Mereka mendapati atau mereka mengambil daripada orang-orang yang terdahulu, kemudian mengambil daripada yang terdahulu. Wa aban anjat, abah mengambil kepada kakeknya, kakeknya mengambil kepada datuknya, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Naqalahul Imam Ali bin Hasan Al-Attas fi Kitabil Qirtas. Menukil akan ini perkataan oleh Imam Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Al-Qirtas. Wa qala Sayyiduna al-Imam Al-Hummam Tahir ibn Husain bin Tahir radhiyallahu an min asna'i wasiyatihi. Telah berkata oleh Sayyidina al-Imam Al-Hummam Tahir bin Husain bin Tahir, semoga Allah meridhoi beliau. Beliau mengatakan daripada pertengahan wasiat beliau, kata beliau, inna taqwa bi kamaliha wa tafsiliha wa ijmaliha qad sabbaha abaunal awwalun. Sesungguhnya takwa dengan kesempurnaan itu takwa, dengan perincian itu takwa, dan kesimpulannya takwa telah sobbaha, telah menumpahkan atau telah menjelaskan oleh abah kami atau oleh orang tua kami yang terdahulu. Jadi sudah dijelaskan oleh ulama-ulama yang terdahulu daripada Thariqah Alawiyah. Wa salafuna sholihun, dan juga sudah dijelaskan oleh ulama-ulama pendahulu kami. Kata beliau, fi qalabi siratihim musawiyah, pada tuangan-tuangan sejarah mereka yang lurus. Wa tariqatihimul mardiyah, dan juga jalan mereka yang diridhoi. Fahiya al-urwatul wusqa. Maka bermula Thariqah Alawiyah ini itu adalah tali yang kokoh, tali yang kuat. Al-urwatul wusqa, tali yang kokoh. La yastamsiku biha illal atqa, tidak berpegang dengan itu Thariqah Alawiyah kecuali orang-orang yang bertakwa. Wala yazigu anha illal asqa, dan juga tidak menyimpang daripada Thariqah Alawiyah kecuali orang-orang yang asqa, celaka. Wahia Thariqatur Rasuli wal Khulafair Rasyidin al-Fuhul. Nah, Thariqah Alawiyah ini adalah thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama yang terdahulu al-Fuhul, yang jantan, yang hebat. Al-ma'muru bil addi alaiha bin nawajiz, yang diperintahkan dengan bil addi, dengan menggigit atas itu thariqah dengan gigi gerahamnya. Jadi ini satu istilah, al-ma'mur bil adli alaiha bin nawajiz, artinya kita disuruh untuk berpegang teguh dengan thariqah Alawiyah. Nah, ibaratnya seperti menggigit pakai gigi geraham. Apa kita mengigut pakai gigi geraham, artinya pisit banar. Artinya kita disuruh berpegang teguh dengan thariqah Alawiyah. Min kulli talibin wa akhidin, daripada tiap-tiap menuntut dan mengambil daripada thariqah Alawiyah. Summa innaha bitafsili ba'idatul atraf. Kemudian bahwasannya thariqah Alawiyah itu
kalau dirincikan jauh sisi-sisinya. Kalau kita perinci, thariqah alawiyah ini jauh sisi-sisinya. Wasi'atul aknaf, dan luas penjuru-penjurunya. Nah, kalau diringkas, thariqah alawiyah itu ada 5 pilar yang kita sebutkan beberapa minggu lalu. Itu kalau kita simpulkan, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, wara, khauf, dan ikhlas. Itu kalau kita simpulkan. Tapi kalau kita perinci satu persatu, wasi'atul aknaf, luas penjuru-penjurunya. Wabil isyarati ila namuzajin minha alal ijmal, dan dengan mengisyaratkan kepada satu contoh daripada thariqah alawiyah atas secara jumlah. Nah, kalau kita contohkan thariqah alawiyah ini secara jumlah, innaha ulumun, sesungguhnya thariqah alawiyah itu adalah yang pertama adalah ilmu. Kalau kita contohkan secara jumlah, yang pertama ilmu. Jadi kita harus menuntut ilmu. Bahkan kalau bisa, bahasa Banjarnya tuh jangan berpisahan lawan guru. Paraki terus guru. Amun kawa. Pepet terus. Kemudian sudah kita jelaskan ilmunya seperti apa sudah. Wa amalun, dan mengamalkan ilmu. Artinya sudah satu paket, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Wa tathhirun lil bal, dan thariqah alawiyah itu membersihkan hati. Min radha'ilil khilal, daripada perkara-perkara yang hina. Min radha'ilil khilal itu idopat, sifat bagi mausuf di dalam balaghah lah. Asalnya minal khilarir radha'il, asal kata minal khilalir radha'il, daripada perkara-perkara yang hina. Di puncak atau inti daripada penyakit hati diantaranya sudah disebutkan oleh guru-guru kita. Kita ulangi sedikit. Jadi diantara penyakit hati, puncaknya penyakit hati yang pertama adalah ujub. Artinya merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya alim, merasa dirinya takwa, merasa dirinya cerdas. Itu ujub. Dia tidak ingat dan dia tidak sadar bahwa semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kali kita merasa bahwa kita hebat, cepat-cepat kita kembalikan bahwa itu adalah anugerah Allah. Dan ujub ini dapat meruntuhkan amal kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diantara penyakit hati adalah sombong, kibir. Nah, orang yang sombong ini tidak bisa menuntut ilmu. Siapa yang mau ngajari orang sombong? Nah, ditegur tidak didengarnya. Guru mana yang mau ngajari orang-orang sombong? Dididik tidak bisa. Kenapa? Karena sombong. Kemudian yang ketiga adalah tamak. Artinya rakus akan dunia. Nah, orang yang tamak ini juga tidak bisa menuntut ilmu, karena menuntut ilmu tidak bisa jadi duit. Jadi kalau misalnya di dalam pikirannya saya mau pergi majelis, dipikirnya ongkos lagi PP bensin, belum lagi rokok dibintai kakawanan. Banyak lagi contohnya. Bayi aku di rumah buka tokonya, tak dapat duit. Nah, itu orang yang tamak. Kemudian yang keempat adalah hasad. Nah, hasad ini penyakit hati yang berat. Dia tidak bisa melihat orang lain dapat nikmat, tidak bisa melihat orang lain nyaman. Jadi setiap saudaranya dapat kebahagiaan, sakit hatinya, itu hasad. Kemudian yang kelima di antara penyakit hati adalah riya.
Jadi 5 ini adalah perkara-perkara puncak daripada penyakit hati. Jadi orang yang berthariqah alawiyah ini senantiasa mereka membersihkan hatinya daripada kotoran-kotoran. Sifat ujub dibuangnya jauh-jauh. Sifat tamak dibuangnya jauh-jauh. Sombong, hasad, ria semuanya dibuang jauh-jauh. Kemudian wa tahliyatuhu bi kulli khuluqin hamid. Dan thariqah alawiyah itu memperhias hatinya dengan tiap-tiap budi pekerti yang terpuji, wa wasfin sadid, dan sifat-sifat yang benar. Jadi dahulunya dia ujub diganti dengan melihat anugerah Allah. Dulunya dia sombong diganti dengan tawadu. Dulunya dia tamak diganti dengan qanaah. Dulunya dia hasad diganti dengan nasihat. Dulunya dia ria diganti dengan ikhlas. Jadi mereka orang-orang yang berthariqah itu senantiasa membersihkan, memperhias hatinya dengan tiap-tiap budi pekerti yang baik dan sifat-sifat yang baik. Ma'a infakil awqati fi anwa'it ta'at, serta menggunakan waktu-waktunya pada macam-macam taat, wal baqiyati sholihat, dan amalan-amalan yang soleh. Jadi orang yang berthariqah ini waktunya betul-betul dipergunakan untuk taat kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh. Macam-macam taatnya. Sholat duhanya ada, sholat rawatibnya ada, sholat witirnya sudah jelas ada, sholat tahajudnya ada, membaca salawatnya sudah jelas ada, tasbih, istighfar semuanya ada. Jadi mereka pergunakan senantiasa untuk taat kepada Allah dan mengamalkan beramal amalan yang soleh. Kemudian wa tashihin niyah, membaguskan niat. Kita sambung minggu depan karena pembahasannya masih panjang. Kita sambung minggu depan. Jadi kita ini masih muqaddimah lah, masih muqaddimahnya masih panjang, baru membahas masalah pasal yang pertama. Jadi masih muqaddimah. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup ada pengumuman baru muqaddimah. Ya, ada undangan juga di Sanata Guru Suhaimi, kedatangan guru kita Guru Ahmad Zaini juga Habib Muhammad